Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Viva Veteriner. Pagi Anda kali ini ditemani oleh saya, Melgia Basyira Sanianti, sebagai presenter Anda di Liputan Veteriner Liputan 3. Berita yang akan saya sampaikan akan sangat menarik, terutama bagi Anda penyuka binatang. Apalagi Anda yang memelihara hewan anjing, perlu sekali untuk memperhatikan kesehatan anjing Anda. Maka, liputan kali ini akan membahas tentang topik kesehatan anjing, yaitu penyakit yang sering kali ditemukan pada anjing dan sampai sekarang masih menjadi permasalahan, yaitu adalah penyakit rabies. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2020 yang akan diselenggarakan pada 28 September mendatang kali ini. Seperti yang diketahui, kata rabies seringkali kita jumpa dengan kata anjing gila. Namun apakah masyarakat benar-benar mengetahui dan bagaimana cara pencegahannya tentang rabies ini? Jangan khawatir, karena Liputan 3 akan memberikan pemahaman dasar serta tips bagaimana untuk mencegah rabies pada anjing kesayangan Anda. Sebelum itu, saya ditemani oleh dua presenter cantik yang sedang melakukan wawancara online untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat umum mengenai rabies. Mari kita sambungkan ke Saudari Gina dan Saudari Farah. Untuk Saudari Gina dan Saudari Farah, saya persilahkan. Selamat sore presenter Belgia. Sekarang saya sedang mewawancarai masyarakat-masyarakat di sekitar saya mengenai rabies. Untuk memperingati Hari Rabies Sedunia, saya di sini mau tahu nih pengetahuan teman-teman tentang rabies itu seperti apa. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih rabies itu apa? Sepertinya saya tahu. Oh ya, boleh. Menurut saya, rabies merupakan penyakit anjing gila yang disebabkan oleh infeksi virus yang digigit kepada manusia atau apapun itu yang digigit oleh anjing yang gila tersebut. Apakah Anda tahu mengenai apa itu rabies? Menurut saya, rabies itu suatu virus yang dikeluarkan oleh anjing yang bisa menyerang manusia. Oke. Seperti itu. Oke, gitu. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur digigit anjing yang terinfeksi? Apakah ada yang tahu? Kalau saya kurang tahu. Kalau kita kegigit anjing gila, kegigit rabies, mending kita ke dokter. Oh ya. Udah. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang harus kita lakuin untuk mencegah rabies ini? Ada yang tahu nggak? Aku izin menjawab deh. Oh iya, boleh. Kalau menurut aku, untuk mencegah itu udah pasti vaksin. Tapi aku sendiri belum tahu sih vaksinnya kayak gimana. Tidak mendekatinya begitu saja dan sebisa mungkin agar tidak terkena air liurnya itu. Nah, ternyata teman-teman udah lumayan tahu nih soal rabies ini. Untuk tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa nonton video berikut ini. Rabies adalah suatu penyakit infeksi pada anjing yang disebabkan oleh virus rabies. Virus ini menyerang sel otak anjing yang membuat malfungsi pada anjing sehingga anjing mengalami perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, anjing yang terinfeksi oleh virus ini seringkali disebut oleh masyarakat anjing gila. Virus rabies merupakan penyakit zoonosis. Sekitar 98% yang terinfeksi virus rabies langsung meninggal baik pada hewan maupun manusia. Virus rabies terdapat di air liur anjing kemudian ditularkan pada manusia lewat gigitan. Penyakit rabies sering terjadi di wilayah yang ekonomi rendah yaitu di pedesaan. Bagaimana jika Anda sudah terlanjur tergigit oleh anjing yang positif rabies? Anda bisa langsung lakukan 3 langkah berikut ini. Yang pertama, cuci luka menggunakan sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Yang kedua, segera pergi ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bila positif, pastikan Anda mendapat suntik anti rabies. Nah, untuk mencegah penyebaran rabies ini sendiri bisa dilakukan dengan penanganan preventif seperti yang pertama, jika Anda memiliki hewan, maka jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Dengan memberi makan dan tempat tinggal yang layak bagi hewan Anda,
dan juga melakukan vaksinisasi yang reguler. Yang kedua, dimanapun Anda berada, cobalah untuk mencegah gigitan anjing. Caranya dengan tidak mengganggu anjing yang sedang makan atau tidur. Upaya pencegahan bisa melalui vaksinasi. Vaksin diberikan kepada anjing di usia 15-17 minggu, kemudian diulangi setiap tahun sekali. Kemudian, bagaimana bila daerah tempat tinggal Anda termasuk daerah rawan rabies atau disebut juga daerah endemik? Mari kita simak lebih lanjut. Pada daerah endemik atau yang memiliki banyak kasus rabies, vaksin diberikan pada saat anjing berusia 2 minggu atau setelah buka mata, lalu disuntik lagi 2 bulan setelahnya, kemudian dilakukan suntik rutin setiap setahun sekali. Setelah menyimak videonya, kalian pasti lebih paham kan tentang rabies? Jadi setelah melihat video tadi, saya jadi tahu bahwa kalau misalkan kita udah terlanjur terkena gigitan dari anjing rabies ini, yang pertama kita lakukan harus cuci luka menggunakan sabun dengan air yang mengalir selama 15 menit. Lalu segera pergi ke fasilitas kesehatan dan bila positif, pastikan kita harus mendapat suntik anti rabies. Wah, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata kalian sudah sangat paham ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa sharing ilmunya ke teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi kepada saudari Belgia. Terima kasih saudari Gina dan saudari Farah. Seperti itulah kira-kira yang dapat Liputan 3 berikan mengenai pemahaman umum rabies serta tips cara mencegahnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini berguna bagi Anda, baik pemilik hewan maupun bukan, agar kita semua dapat bersama-sama mencegah penyebaran penyakit rabies ini. Sekian dari kami, saya Belgia Basyira Sanianti undur diri. Selamat pagi dan Viva Velarina.